Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Humaida Andriani dengan NIM 22031101 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas E, yang kali ini akan mempresentasikan materi tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Sebelum itu, kita harus tahu pengertian dari reproduksi. Reproduksi merupakan kata yang berarti membuat kembali. Jadi, reproduksi pada manusia berarti kemampuan manusia untuk memperoleh keturunan dan mempertahankan jenisnya. Dengan arti lain, sistem reproduksi adalah organ yang berhubungan dengan masalah seksualitas. Sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara jantan dan betina. Untuk yang pertama itu ada organ reproduksi pada wanita. Pada organ reproduksi terdapat dua area, yaitu ada alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Nah, yang pertama itu ada alat reproduksi luar yang terdiri dari vulva. Vulva ini terdiri dari labia mayora dan labia minora. Pada labia mayora merupakan bagian luar dari bibir vagina yang tebal dilapisi oleh lemak. Yang kedua ada labia minora yang merupakan bibir kecil atau sepasang lipatan kulit pada vagina yang halus dan tipis serta tidak mengandung lapisan lemak. Nah, pada labia minora ini terdapat tiga bagian. Pembagiannya yang pertama ada klitoris atau kelintid, merupakan bagian vagina yang terbentuk atau berbentuk tonjolan kecil yang seringkali disebut dengan kelintid. Yang kedua ada orifisium urethrae atau muara dari saluran kencing yang letaknya berada tepat di bawah organ klitoris. Yang ketiga ada himen. Himen ini berada di bagian bawah saluran kencing yang mengelilingi tempat masuknya ke vagina. Atau himen ini bisa juga disebut dengan selaput darah. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa bagian ini adalah labia mayora atau majora, lalu di dalamnya ada labia minora. Labia minora ini kan terbagi atas tiga. Tadi ada klitoris dan urethral opening atau disebut juga dengan orifisium urethrae. Lalu ada himen yang terdapat di dekat vagina. Selanjutnya ada alat reproduksi dalam. Yang pertama ovarium atau indung telur. Nah, ovarium ini berada sepasang di rongga perut. Fungsinya itu menghasilkan ovum atau sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada fimbriae. Fimbriae ini merupakan silia lembut yang terletak di pangkal ovarium yang menjadi tempat bertumpunya ovarium atau indung telur yang fungsinya untuk menangkap ovum dari ovarium. Yang ketiga, infundibium tuba atau tuba falopi merupakan ujung dari oviduk yang berbentuk corong. Fungsinya itu untuk menampung ovum yang tertangkap atau yang ditangkap oleh fimbriae. Yang keempat ada tuba falopi atau oviduk. Jumlahnya itu sepasang dan berhubungan dengan ovarium lalu ke uterus. Fungsinya itu menjadi tempat terjadinya fertilisasi atau penyatuan antara sel telur dengan sel sperma. Yang kelima ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim itu merupakan rongga tempat pertumbuhan dari embrio. Pada uterus ini tersusun atas tiga lapis, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Yang keenam ada vagina. Vagina merupakan sebuah lubang berlapis otot yang membujur ke belakang dan ke atas. Pada dinding vagina ini menghasilkan kelenjar betolin. Betolin ini adalah lendir yang dapat mempermudah perempuan saat melahirkan. Selanjutnya ada proses oogenesis atau pembentukan sel telur. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, oogenesis itu dimulai dari oogonium yang dihasilkan di dalam ovarium. Nah, oogonium ini akan membelah secara mitosis menghasilkan dua anakan.
Dua anakannya ini disebut dengan oosit primer. Nah, pada oosit primer ini nanti akan membelah lagi menjadi oosit sekunder pada meiosis pertama. Nah, pada meiosis pertama ini dihasilkan oosit sekunder dan satu badan kutub atau satu badan polar. Nah, badan polar ini nanti juga akan membelah pada meiosis 2, menghasilkan dua badan polar. Di oosit sekunder tadi juga akan mengalami pembelahan meiosis kedua yang akan menghasilkan satu ootit dan satu badan polar sehingga dapat dihasilkan tiga badan polar. Nah, di ootit ini dia nanti akan em, terbentuk menjadi sel telur. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat pada bagian di samping, yaitu dari oogonium, dia akan berubah menjadi oosit primer atau calon sel telur. Lalu oosit lalu akan berubah menjadi oosit sekunder dan badan kutub primer atau porosit primer. Lalu akan berubah lagi menjadi oosit sekunder yang dipisahkan dari folikel-folikel. Nah, lalu folikel-folikel yang masa ini akan memproduksi estrogen. Lalu estrogen akan merangsang hipofisis memproduksi LH. Nah, dari LH ini akan merangsang terjadinya ovulasi. Nah, oosit sekunder akan membelah menjadi ootit dan badan kutub sekunder. Pada akhirnya akan membentuk satu ootit atau sel telur dan tiga badan kutub atau tiga badan polar. Selanjutnya ada ovulasi. Ovulasi merupakan proses pelepasan telur yang telah matang dari dalam rahim yang kemudian akan berjalan menuju tuba falopi untuk dibuahi. Proses ini biasanya terjadi dalam 16 hari setelah hari pertama siklus menstruasi atau dalam 14 hari sebelum haid berikutnya. Proses Proses ovulasi dimulai dari dilepasnya sebuah hormon di dalam otak yang disebut dengan luteinizing hormone atau LH. Kadar hormon ini akan meningkat secara drastis di dalam darah dan urin sesaat sebelum ovulasi. LH akan memicu pelepasan sel telur yang telah matang dari jalan ovarium yang kemudian bergerak menuju tuba falopi untuk dibuahi. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi, maka sel telur tersebut akan mati dan akan luruh bersamaan dengan dinding rahim pada awal siklus menstruasi. Nah, untuk proses ovulasi dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, menstruasi. Menstruasi merupakan proses peluruhan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan terjadinya pendarahan. Siklus haid yang normal berkisar antara 28 hingga 29 hari. Ada beberapa perempuan yang pada masa siklusnya itu berlangsung dari 20 sampai 35 hari masih dianggap normal. Menstruasi ini bervariasi. Bagi setiap wanita yang hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25-35 hari dan sekitar 10-15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Selanjutnya ada fase menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi di mana dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah dengan kadar kekentalan yang berbeda-beda. Terkadang terdapat juga gumpalan-gumpalan darah dalam proses tersebut. Proses ini akan berlangsung selama 3 hari sampai 4 hari. Yang kedua, ada fase pasca menstruasi. Selama kurang lebih 4 hari, luka akibat peluruhan dinding rahim tersebut akan sembuh secara perlahan. Yang ketiga, fase proliferasi atau praovulasi. Pada fase ini terjadi setelah penyembuhan berhasil. Di fase ini dinding rahim mengalami penebalan dengan tebal yang kurang lebih 3,5 mm. Fase ini berlangsung dari hari kelima sampai hari ke-14. Fase ini akan membuat leher rahim mengeluarkan lendir yang bersifat basah untuk dinetralkan menjadi sifat asam yang dihasilkan oleh vagina. Penetralan ini terjadi untuk memperpanjang masa hidup sperma sehingga pembuahan dapat mudah terjadi.
Yang keempat ada fase sekresi atau ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14 atau yang dikenal dengan masa subur. Pada fase ini, sel endometrium mengeluarkan glikogen dan kapur yang nantinya akan digunakan sebagai bahan makanan untuk telur yang sudah dibuahi. Pada fase ini, ovum dimatangkan dan siap untuk dibuahi. Yang kelima ada fase pasca ovulasi. Jika ovum tidak dibuahi, maka hormon progesteron dan hormon estrogen akan mengalami penurunan hingga fase menstruasi terjadi kembali. Setelah jika nanti antara sel sperma dengan sel telur menyatu atau mengalami fertilisasi, maka muncullah fase pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah sebuah proses pembentukan gamet haploid dari sel telur dan sel sperma yang sudah matang untuk membentuk zigot yang haploid. Tempat terjadinya fertilisasi umumnya di satu atau tiga tuba di sepertiga tuba falopi atau oviduk. Bisa juga di luar oviduk atau disebut juga dengan fertilisasi in vitro. Dalam perjalanan menuju uterus, zigot akan mengalami pembelahan. Pada tahap-tahap proses fertilisasi, ada pun tahap-tahap proses fertilisasi, yaitu yang pertama, begitu lepasnya dari ovarium, oosit akan bergerak menuju oviduk dengan bantuan epitel bersilia. Setelah sperma diejakulasi, sperma bergerak dari serviks ke leher rahim, uterus, hingga tiba di oviduk atau tuba falopi. Dibutuhkan sekitar 14-72 jam hingga sperma untuk membuahi oosit. Keluarnya oosit ini disebabkan oleh LH yang disekresikan oleh hipofisis. Hipofisis terangsang dan estrogen akan diproduksi sel-sel folikel. Yang ketiga, ada kapasitas spermatozoa di oviduk adalah masa penyesuaian dalam saluran reproduksi wanita di mana terjadi pelepasan selubung glikoprotein dan protein-protein plasma semen yang membungkus akrosom yang berlangsung kira-kira 7 jam. Terjadi 7 jam pada manusia. Selain itu, spermatozoa diberi nutrisi dan ATP oleh jaringan oviduk. Selanjutnya ada pembelahan zigot itu dapat menghasilkan 32 sel yang terbentuk sama seperti buah RB yang disebut dengan morula. Pembelahan morula ini menghasilkan blastosit dan fasenya itu disebut dengan blastula. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi. Blastosit dan fasenya itu disebut dengan blastula. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi, blastosit akan menempel pada endometrium dan prosesnya dinamakan dengan implantasi. Implantasi ini dapat menyebabkan kehamilan. Untuk prosesnya itu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada HPHT atau hari pertama haid terakhir yang menjadi salah satu penentu dari masa suburnya wanita. Metode ini dilakukan dengan menghitung jumlah hari pertama haid dengan hari terakhir dari siklus haid terakhir. Oh, maaf, metode ini dilakukan dengan menghitung jumlah hari antara hari pertama haid terakhir dengan hari pertama haid terakhir berikutnya. Langkah-langkah untuk mengukur masa kesuburan dengan HPHT yang pertama adalah dengan mencatat tanggal hari pertama haid terakhir, lalu menghitung jumlah hari pertama haid terakhir dengan hari sebelum haid berikutnya dimulai. Jumlah hari ini adalah panjang siklus menstruasi. Selanjutnya, masa subur biasanya terjadi sekitar 14 hari sebelum hari pertama haid terakhir. Yang kedua ada gestasi. Gestasi atau kehamilan adalah proses perkembangan embrio di dalam uterus setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan.
Pada saat terjadinya implantasi, embrio akan merangsang kelenjar-kelenjar dalam dinding uterus untuk memproduksi hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Adanya HCG di dalam urin dapat dipakai sebagai indikator untuk dalam uji kehamilan. Secara umum, proses kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, blastula akan berkembang menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm atau lapisan dalam, lapisan mesoderm, yaitu lapisan tengah, dan lapisan ectoderm atau lapisan luar. Pada proses pembentukannya, ketiga lapisan ini dinamakan gastrulasi. Yang pertama ada lapisan endoderm akan membentuk organ-organ pernafasan dan pencernaan. Yang kedua, lapisan mesoderm akan membentuk tulang, otot, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ reproduksi. Yang ketiga, lapisan ektoderm yang akan membentuk sistem syaraf, kulit, mata, hidung, dan lapisan epidermis. Blastula akan blastula yang telah mengalami organogenesis ini dikenal dengan sebutan embrio atau janin. Nah, ini adalah merupakan tahapan-tahapan dari kehamilan eh, individu pada usia kehamilan pertama itu jantung bayi sudah akan mulai terbentuk, bayi juga mulai akan membentuk triub neural. Triub neural ini akan membentuk tulang sumsum tulang belakang dan otak bayi. Pada usia kehamilan 2 bulan, eh, beratus-ratus sel otak bayi mulai terbentuk. Sel otak ini dibentuk setiap menitnya oleh bayi. Tulang kerangka bayi juga akan mulai terbentuk, tetapi tulangnya masih sangat lembut. Pada usia kehamilan 3 bulan, sebagian besar organ dan sistem bayi sudah terbentuk termasuk dengan mata. Pada usia kehamilan 4 bulan, sistem otot dan tulang rangka akan terus-menerus berkembang. Pada usia kehamilan 5 bulan, tulang rawan bayi secara perlahan-lahan akan kembali menjadi tulang keras. Pada usia kehamilan 6 bulan, otak dan paru-paru bayi mulai berkembang pesat dan berat badan bayi juga akan terus bertambah. Pada kehamilan usia 7 bulan, berat otak bayi berkembang sebanyak 400 hingga 500%. Selain itu, bayi juga akan menyerap banyak lemak dari ibunya. Yang kedelapan, atau dengan usia kehamilan 8 bulan, itu terjadi proses sambungan sistem syaraf dalam otak. Bayi juga akan memerlukan kalsium yang cukup untuk pembentukan tulangnya. Pada usia kehamilan 9 bulan, tulang rangka bayi akan mengeras dan otak terus akan berkembang. Selanjutnya ada proses persalinan. Persalinan ini terjadi akibat serangkaian kontraksi di uterus yang kuat dan berirama. Pada proses persalinan itu ada 3 proses. Yang pertama ada fase pembukaan serviks, yang kedua ada pengeluaran bayi, yang ketiga ada pelepasan plasenta. Adapun hormon-hormon yang membantu dalam proses persalinan yaitu ada relaksin, estrogen, oksitosin, dan prostaglandin. Nah, pada gambar di samping merupakan gerakan utama janin pada saat proses persalinan. Yang pertama itu ada kepala masuk pintu atas panggul atau sinklitismus. Pada gerakan ini, sumbu tengah janin tegak lurus terhadap pintu atas panggul. Lalu ada asinklitismus, atau disebut juga dengan sumbu kepala janin miring terhadap pintu atas panggul. Nah, pada asinklitismus
Klintismus ini ada dua macam, yaitu ada anterior dan posterior. Lalu yang kedua, turun ke rongga panggul. Pada gerakan ini, tekanan dari cairan amnium akan mendukung untuk menekan langsung bayi dari fundus ke bokong. Nah, pada gerakan ini juga terjadi kontraksi otot pada dinding perut, sehingga badan janin berekstensi dan menegang. Lalu yang selanjutnya ada fleksi. Pada fleksi ini terjadi majunya kepala bertambah sehingga ubun-ubun lebih kecil atau lebih rendah dari ubun-ubun besar. Nah, keuntungan dari fleksi ini adalah ukuran kepala yang lebih kecil akan memudahkan melalui jalur lahir. Pada fleksi ini, diameter suboksipitonya itu 9,5 cm menggantikan diameter oksipito frontalisnya yang ukurannya sekitar 11 cm. Nah, karena anak itu didorong maju dan mendapat tahanan dari pinggul dan atas panggul, serviks, dan dinding panggul, sehingga bayi akan mudah keluar. Lalu selanjutnya ada putaran paksi dalam atau rotasi interna. Pada rotasi interna ini ada beberapa mekanisme. Yang pertama, ubun-ubun kecil berputar ke depan ke bawah simfisis. Yang kedua, terjadi penyesuaian posisi kepala dengan bentuk jalan lahir atau bidang tengah dan pintu bawah panggulnya sama. Lalu yang ketiga, selalu bersamaan dengan majunya kepala. Yang keempat, terjadi setelah melewati stasiun 0 atau H3. Pada putaran paksi dalam ini juga terdapat sebab. Yang pertama, kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan iniuretra akibat HIS. Yang kedua, bagian terendah dari kepala mencari tahanan yang paling sedikit. Yang ketiga, ukuran terbesar bidang tengah panggul adalah diameter antero-posterior. Yang gerakan yang kelima ada ekstensi. Ekstensi ini terjadi setelah terjadinya putaran paksi dalam selesai. Ini terjadi sebab sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan atas, hingga terjadi tekanan pada perineum. Ada dua kekuatan yang bekerja, yaitu mendesak ke bawah dan tertahan dasar panggul yang menolak ke atas. Adapun suboksiput yang menjadi pusat pemutaran itu disebut dengan hipomuklion. Selanjutnya itu ada putaran paksi luar atau eksternal, merupakan kepala bayi memutar kembali ke arah panggul untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena perputaran paksi dalam. Rotasi ini akan dilanjutkan hingga ke belakang kepala berhadapan dengan tuber iskandium sepihak karena ukuran bahu atau diameter badan berada dalam diameter antero-posterior, yaitu RP30. Selanjutnya ada ekspulsi bahu melintang rongga panggul akan menyesuaikan diri sehingga di dasar panggul akan berada dalam posisi membelakangi jalan lahir. Bahu depannya terlebih dahulu akan keluar dan bagian bahu depan terlebih dahulu, baru kemudian bahu belakang. Kemudian bayi akan lahir secara keseluruhan. Nah, itulah proses dari gerakan-gerakan pada saat persalinan. Lalu, untuk materi selanjutnya ada organ reproduksi pada pria. Yang pertama ada bagian reproduksi eksternal yang terdiri dari skrotum, penis, dan gland penis atau buah zakar.
Yang kedua ada bagian internal atau bagian dalam yang terdiri dari testis, epididymis, saluran reproduksi. Untuk bagian yang pertama ada skrotum. Skrotum merupakan kantong yang berisi testis, terdiri dari lapisan luar kulit dengan sejumlah kelenjar lemak dan keringat. Fungsi skrotum ini adalah sebagai penyangga bagi testis dan regulasi temperatur, biasanya itu pada suhu 34 derajat Celcius untuk terjadinya proses spermatogenesis. Nah, dapat dilihat dari gambar ini merupakan testis dan pelindung luarnya itu adalah skrotum. Selanjutnya ada penis. Penis merupakan organ untuk terjadinya kopulasi. Pada penis ini terdiri dari dua korpus. Yang pertama ada korpus cavernosum di bagian. Pada korpus cavernosum ini dibagi. Tunggu. Terdiri dari dua korpus. Yang pertama itu ada korpus cavernosum. Pada korpus cavernosum ini berada di bagian dorsal tersusun dari serabut-serabut kolagen sirkuler dan longitudinal. Yang kedua ada korpus spongiosum yang berada di sebelah ventral yang bentuknya padat dan kecil dan pada bagian tengahnya itu bisa ditembus oleh uretra. Nah, dapat dilihat di sini pada bagian A merupakan korpus cavernosum, yang B-nya itu adalah bagian korpus spongiosum. Selanjutnya ada gland penis atau disebut dengan kepala penis. Kepala penis ini merupakan perluasan dari korpus spongiosum yang merupakan jaringan spons dalam penis yang mengelilingi uretra. Di dalam gland penis ini terdapat banyak pembuluh darah dan syaraf sehingga ia bersifat sensitif. Pada bagian gland penis ini terdapat kulit yang menutupi bagian atasnya disebut dengan foreskin atau preputium. Selanjutnya ada testis. Testis merupakan organ primer tempat terjadinya proses spermatogenesis untuk produksi sperma. Pada bagian testis ini mengalami penurunan dari daerah asalnya melalui kanalis inguinalis ke skrotum. Dalam testis ini terdiri dari banyak gulungan tubulus seminiferus sebagai tempat terbentuknya sperma dan pematangan sperma, serta terdapat sel leading untuk produksi testosteron. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk maturasi atau pematangan sperma, khususnya di daerah kaudal. Nah, pada epididymis ini terdapat tiga bagian atau tiga pembagian tempat, yaitu ada daerah kaudal, yang ini daerah korpus atau bagian tengah, lalu ada daerah kaput. Selanjutnya ada saluran reproduksi. Nah, pada saluran reproduksi ini terdapat beberapa saluran. Yang pertama ada vas deferens sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani. Nah, vas deferens itu yang bagian panjang seperti tali ini. Lalu vesicula seminalis yang merupakan tempat pengeluaran sekret sebagai nutrisi sperma. Vesicula seminalis itu merupakan bagian yang ini. Lalu ada kelenjar prostat yang fungsinya itu menghasilkan getah sekret untuk kelangsungan hidup sperma. Nah, kelenjar prostat itu ada pada bagian yang ditunjuk ini. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi yang terdapat di dalam penis. Nah, pada saluran kelamin ini berasal dari kantung semen dan semen atau vesicula seminalis. Lalu ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses terbentuknya
sel sperma atau spermatozoa yang ada pada laki-laki. Nah, untuk kita tahu prosesnya itu berada di dalam tubulus seminiferus. Yang pertama itu dimulai dari spermatogonium, dia akan mengalami mitosis atau pembelahan menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini akan membelah lagi pada meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder yang berjumlah 2. Lalu, masing-masing spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 yang membelah masing-masing menjadi 2 spermatid, sehingga menghasilkan 4 buah spermatid. Nah, 4 spermatid ini akan terdiferensiasi membentuk spermatozoa yang berjumlah 4 juga. Ini merupakan, gambaran dari, sperma dan bagian-bagiannya, yang pada bagian ujung ini adalah akrosom, yang di tengah ada nukleus, antara bagian kepala dan bagian tengahnya ada bagian leher. Nah, pada di bagian tengah ini, di dalamnya terdapat, bagian yang berbentuk spiral disebut dengan mitokondria. Nah, pada bagian ekornya itu terdapat di dalam itu membran plasma. Selanjutnya ada vasektomi dan tubertomi. Pada vasektomi ini terjadi pada laki-laki dengan terjadinya pemutusan di eee, saluran reproduksinya, sehingga sperma dari dalam tubulus seminiferus eee, atau di dalam testis itu tidak dapat keluar melalui saluran vas deferens menuju ke luar dari penis, sehingga tidak dapat terjadi fertilisasi. Nah, selanjutnya, tubertomi yang dapat dilakukan pada perempuan untuk mencegah kehamilan, yaitu dengan, memutuskan saluran saluran tuba falopinya agar, eee, sperma tidak dapat masuk ke dalam, eee, ke dalam ovarium atau dari sel telur yang terbentuk di dalam ovarium tidak dapat keluar sehingga tidak tidak dapat terjadi pembuahan atau fertilisasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya, apabila mhm, apabila banyak kekurangan, dan banyak salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.